Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tebang kayu si pohon gaharu, kayunya keras seperti besi. Jangan segan menuntut ilmu untuk bekal di hari nanti. Abang memakai si baju labu, hendak bertandang pergi kenduri. Di A3 Sentul kita berlabuh, mengurai ayat dengan metode Al-Hasan. Acara selanjutnya, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh pagi ini. Surat Al-An'am ayat 95 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, dan pagi ini pendamping beliau Ibu Leli Kusuma dari kelas M1. Dan sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Bu Misdawati. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Semakin sehat ya Pak Ustadz. Amin, amin, amin ya Allah. Alhamdulillah. Semoga Pak Ustadz semakin sehat. Amin, Tetap amin. bisa membersamai kami pada kajian beda subuh dan belajar gramatikal Al-Quran. Begitu juga doa kami untuk Umi Linda beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doa yang sama, ya, begitu juga doa sama untuk kita peserta kajian pada subuh pada pagi hari ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sapa juga pendamping Pak Ustadz, Ibu Leli Kusuma. Assalamualaikum Ibu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah Terima sekali dengan kasih pink mudanya Ibu. Misdawati, kita kompakan pakai warna pink ya Bu? Iya, cuma saya lebih tua sedikit ya Bu ya. Iya. Iya, udah siap ya Bu? Insya Allah Ibu. Iya, semoga lancar Ibu ya, tidak ada kendala di perjalanan mengurainya. Ya, Amin ya Rabbal amin. Alamin. Amin. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan. Kami silakan pada Pak Ustadz. Oke, baik Bu Misda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabil Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita tetap terpilih oleh Allah sebagai orang yang mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai ke zaman nanti, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Indonesia berjumpa beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semua dengan izin Allah. Dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 95 bersama Ibu Leli Kusuma. Assalamualaikum Bu Leli Kusuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bu Leli di mana nih posisi? Saya di Kota Malang, Buya. Oh, Malang ya. Iya. Dulu siapa yang bawa Ibu Leli ke Al-Sani, Bu? Ajaknya? Dokter Joni, Oh, Dokter Joni. Oh, Kecamatan Tenel, Ibu Bu. Nelly Rusli. Oh ya, ini berarti ya. So, pemilih dengan Pak Dokter Joni itu gimana? Iya, Om John adalah omnya suami saya, Buya. Oh, oke. Oke, baik. Kalau itu udah siap ya, Bu Leli ya. Insya Allah, Buya. Oke, kalau itu waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Leli sepenuhnya. Silakan Bu Leli. Baik, Buya, terima kasih. Saya awali pagi ini menyapa teman-teman dengan pantun karena saya jadinya terbiasa mendengar pantun di Al-Hasani ini. Dulu tidak pernah mendengar, sekarang jadi setiap hari mendengar pantun. Saya coba ya, Bu ya. Silakan. Jalan Bakelok menuju Padang, di Pariaman Mambali Maco. Dek lairami urang nan datang, barajo Quran di Al-Hasani kita basamu. Saya sambung dengan pantun berikut. Sungguh banyak kayu di rimbo, sampai basarang si buruang balam. Sambuilah salam dari Ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman. Wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Pagi ini izinkan saya sebelum memulai mengurai ayat, saya ingin menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Hasrizal Al-Hasani yang telah membagikan ilmunya yang luar biasa. Sangat bermanfaat, terutama bagi saya sebagai pemula yang belum pernah belajar tentang bagaimana cara mengartikan Al-Quran. Metode ini sangatlah mudah untuk dipelajari dan benar-benar untuk pemula seperti saya yang dari nol ini itu membantu karena yang pertama metodenya memang dalam bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dimengerti. Istilah-istilahnya itu bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, bila kita belajar di Akademi Al-Quran Al-Hasani ini, guru-gurunya Masya Allah, luar biasa. Sangat menolong dan menyemangati kita untuk tidak putus asa dan untuk bisa mencapai goal, yaitu bisa mengerti apa yang kita baca di Al-Quran ini. Jadi Buya, saya benar-benar terima kasih dan semoga Buya beserta keluarga dijaga selalu oleh Allah dan dikaruniai kesehatan serta dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada keluarga saya, yaitu Om Dr. Joni Darmajaya Datuk Marajo dan Tante Nelly Rusli. Beliau yang pertama kali memperkenalkan Al-Hasani ini kepada saya dan mengajak untuk bergabung.
Dan juga terima kasih kepada Uda Muharman dan Uni Renianti, juga tante saya, Tante Yun atau Ibu Yuni Satria, juga kepada Mbak Nurul Semarang, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman saya dan saudara-saudara saya yang telah saya undang untuk hadir Zoom pagi ini untuk memperkenalkan metode Al-Hasan ini. Semoga beliau pada hadir di sini. Sebetulnya ada beberapa keluarga yang di Belanda ingin ikut, tapi masalahnya di jam mereka sekarang jam 1:30 pagi, jadi malam ya, jadi pagi, jadi belum bisa bergabung. Selain itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembimbing Al-Hasani yang selalu siap mendampingi para peserta, membimbing dengan sabar dalam menghadapi semua peserta yang beraneka ragam. Ada yang suka bolos seperti saya, ada juga yang banyak yang peserta yang sudah usianya tidak muda lagi sehingga sekarang diajari sebentar lagi lupa, pokoknya macam-macam. Dan beliau para pembimbing itu Masya Allah sangat sabar dan sering menyemangati untuk tidak turun di tengah jalan gitu. Terutama kepada ibu pembimbing di kelas kami ya, di kelas M1, Ibu Ira, Ibu Diana, Ibu Julfa, terima kasih ya Ibu. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim MC yang selalu siaga di setiap pagi mengawali atau mengawal jalannya kajian Ba'da Subuh ini sampai bisa berjalan dengan lancar. Terutama kepada MC pada pagi hari ini, Ibu Misdawati. Terima kasih Ibu. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dari kelas Tahsin yang dipimpin oleh Ustadz Rafli beserta para ustadz dan ustadzah lainnya. Terima kasih tilawahnya selalu menyejukkan hati, terutama kepada Ibu Nina Yulfa yang pagi ini melantunkan kalamullah sungguh indah. Terima kasih Ibu Nina. Terima kasih juga untuk tokoh-tokoh Al-Hasani, yaitu Bapak Helmi, Bapak Hadril, Bapak Saat selalu setia bersama kami di kajian subuh ini. Juga kepada teman-teman saya di kelas M1, mereka luar biasa. Selalu saling menyemangati dan selalu kompak, berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk membantu temannya yang akan bertugas mengurai ayat, mendampingi Buya. Terima kasih Bu Erdita, Pak Sunoto, Bu Eva, Bu Weli, Bu Refma, banyak, Bu Tina, Bu Salma, banyak. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya Ibu, pokoknya semua teman-teman saya di kelas M1. Terima kasih sekali, terima kasih. Dan untuk suami saya tercinta, Tuanku Herman Jambak Rajo Malanu, yang selalu mendukung dan selalu meridhoi saya dalam langkah saya thalabul ilmi ini. Dan untuk semua peserta kajian Ba'da Subuh Al-Hasani, terima kasih sudah hadir di acara pagi ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan keberkahan Al-Quran dalam hidup kita. Baiklah, saya akan memulai dengan membacakan Quran surat Al-An'am ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah falikul habbi wan nawai yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Surat Al-An'am ayat 95 terdiri dari 3 bagian, 18 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 5. Bagian kedua penggalan 6 sampai 13. Bagian ketiga penggalan 14 sampai 18. Penggalan pertama inna. Penggalan kedua Allah. Penggalan ketiga falikul habbi. Penggalan keempat wa. Penggalan kelima an-nawa. Penggalan keenam yukhriju. Penggalan ketujuh al-hayya. Penggalan ke-8 mina. Penggalan ke-9 al-mayyiti. Penggalan ke-10 wa. Penggalan ke-11 mukhrijul mayyiti. Penggalan ke-12 mina. Penggalan ke-13 al-hayyi. Penggalan ke-14 dzalikumu. Penggalan ke-15 Allahu. Penggalan ke-16 fa. Penggalan ke-17 anna. Penggalan ke-18 tu'fakuna. Uraian Quran Surat Al-An'am ayat 95 bagian yang pertama. Penggalan pertama inna merupakan huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan kedua Allah aslinya Allahu. Karena diawali inna, maka menjadi Allahu. Artinya Allah. Penggalan ketiga, falikul habbi merupakan kata benda majemuk atau biasa disingkat dengan KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kasroh di akhir. Kata faliku merupakan kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya falikun. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Karena bermajemuk, maka falikun menjadi faliku. Ciri pelaku aktif, fathah panjang di awal. Huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Akar kata falako. Pola kata kerja
fa'ala. Pola kata benda pelaku aktif fa'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 323, artinya yang membelah. Kata al-habbi merupakan kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda diawali al. Akar kata habba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 95, artinya biji tampang. Arti dari KBM falikul habbi adalah yang membelah biji tampang. Penggalan keempat, wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kelima, an-nawa merupakan kata benda kata kerja jamak. Ciri kata benda diawali alif lam. Akar kata nawaya menjadi dibaca waya. Nawa, maaf. Akar kata nawaya dibaca nawa. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya nawatun. Pola kata benda tunggal fa'latun. Pola kata benda jamak fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 475, artinya biji-biji kurma. Arti Surat Al-An'am ayat 95 bagian pertama. Sesungguhnya Allah yang maha, Allah yang membelah biji tampang dan biji-biji kurma. Uraian Quran Surat Al-An'am ayat 95 bagian 2. Penggalan ke-6 yukhriju. Bentuknya KKSAD atau kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KKSAD yu di awal dan dhammah di akhir. Pelaku huwa, akar kata khoroja, pola af'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 115, artinya dia sedang atau akan mengeluarkan. Penggalan ke-7, al-hayya merupakan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Aslinya hayya. Ciri kata bendanya ada alif lam. Akar kata hayya. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 112, artinya yang hidup. Penggalan ke-8, mina merupakan huruf jer, aslinya min. Karena nun sukun bertemu dengan alif lam, maka min dijadikan mina. Artinya dari. Penggalan ke-9, al-mayyiti merupakan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Aslinya mayyitan. Karena diawali huruf jar min yang tugasnya mengkasrohkan kata sesudahnya, maka mayyitan menjadi mayyitin. Karena ada alif lam, maka mayyitin menjadi al-mayyiti.
Ciri kata benda diawali huruf jar min dan ada alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola akar kata mawata menjadi mata. Berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 432, artinya yang mati. Penggalan ke-10, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11, mukhrijul mayyiti merupakan kata benda majemuk. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasro di akhir. Kata mukhriju merupakan kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Aslinya mukhrijun. Karena bermajemuk menjadi mukhriju. Ciri kata benda diawali mu dan tanwin di akhir. Ciri pelaku aktif diawali mu dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek tunggalnya dhammah tain di akhir. Akar kata kharaja, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 115, artinya yang mengeluarkan. Kata al-mayyiti merupakan kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya mayyitun. Prosesnya asalnya mayyitin. Prosesnya yang pertama huruf ya dan waw bertukar harokat. Jadi menjadi mauyitin. Lalu proses yang kedua untuk memudahkan bacaan huruf waw berubah menjadi ya. Maka menjadi mayyitin. Huruf ya, dan huruf ya sukun dan huruf ya kasro bergabung menjadi tasdid. Maka menjadi mayyitin. Ciri kata benda ada alif lam, akar kata mawata menjadi mata. Berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 432. Artinya yang mati. Arti KBM mukhrijul mayyiti, yang mengeluarkan yang mati. Penggalan ke-12, mina merupakan huruf jar. Aslinya min, karena nun sukun bertemu alif lam menjadi mina. Artinya dari. Penggalan ke-13, al-hayyi merupakan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Aslinya hayyun. Karena didahului huruf jar min menjadi hayyin. Karena ada alif lam menjadi al-hayyi. Ciri kata benda didahului huruf jar min dan diawali alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Akar kata hayyiya, pola
kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 112, artinya yang hidup. Arti surat Al-An'am ayat 95 bagian 2, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Uraian surat Al-An'am bagian ayat 95 bagian 3. Penggalan ke-14, zalikumu, merupakan kata tunjuk jauh jamak. Aslinya zalikum, karena bertemu alif lam menjadi zalikumu. Artinya mereka itu. Penggalan ke-15, Allahu sebagai subjek karena berharokat dhammah. Artinya Allah. Penggalan ke-16, fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-17, anna merupakan huruf bermakna, artinya dalam Mahmud Yunus 52, betapa. Penggalan terakhir, yaitu penggalan ke-18, tu'fakuna, merupakan kata kerja sekarang akan datang pasif. Ciri KKSAD pasif, dhammah di awal, dan huruf kedua akar kata fathah. Pelaku pasif antum, akar kata afaka, pola fa'ala. Dalam Munawir halaman 31, artinya kalian akan dipalingkan. Arti bagian ketiga surat Al-An'am ayat 95. Demikian itulah kekuasaan Allah, maka betapa kalian akan dipalingkan. Arti keseluruhan Quran surat Al-An'am ayat 95, sesungguhnya Allah yang membelah biji tampang dan biji-biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Demikian itulah kekuasaan Allah, maka betapa kalian akan dipalingkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bolehlah saya berpantun lagi. Saking sudah senang pantun sekarang Buya. Ramilah orang pasapitalah. Makan katupek gulai cubada. Jiko ado katonan salah. Rila jumaaf denai bakanda. Alhamdulillah. Dan saya tambahin satu pantun dalam bahasa Jawa. Biar ada Minangnya, ada Jawanya. Santen toyo kelopo. Cukup semanten atur kawulo. Kalau nggak ngerti artinya, ini artinya begini. Santan airnya kelapa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Leli? Alhamdulillah, selalu senang di Al-Hasani. Amin. Ini tapi yang berapa ini? Yang kedua, Buya. Yang pertama deg-degannya luar biasa, bukan karena tampilnya, deg-degan ketemu Pak Hadril. Tapi yang kedua ini enggak, saya sudah jatuh cinta sama Pak Hadril. Setiap pagi itu saya menunggu giliran diskusi dengan Pak Hadril, terus saya sudah pegang buku Buya dan mencoret-coret, terus ikut menjawab. Alhamdulillah. Yang salah. Mudah istiqamah Bu Leli ya. Amin Buya, terima kasih doanya. Sehat sama-sama Bu Leli. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, falikul habbi wan nawa,
Falikul itu yang membelah, ya, menentukan. Falikul haddi, biji-bijian, wanawa, dan butir-butiran, ya, butir korma di sini, ya, biji korma. Jadi yang menemukan tumbuh-tumbuhan intinya, ya, Allah yang menemukan tumbuh-tumbuhan. Yukhrijul hayy, dia mengeluarkan hayy yang hidup, minal maiti, dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian wa mukhrijul maiti, dan yang mengeluarkan yang mati minal hayy, dari yang hidup. Nah, nanti ditafsir nanti Pak Saad yang menambahkan, ya. Dzalikumullahu, demikianlah Allah, kekuasaan Allah maksudnya, ya. Fa anna, maka betapa, mengapa tufakuna, kalian dipalingkan. Di besarnya kekuasaan Allah, kenapa kita kurang melihat, gitu, ya. Besarnya kekuasaan Allah di muka bumi ini dan terhadap diri kita sendiri sangat berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas apa saja yang ada di muka bumi ini, karena Allah lah yang menciptakan semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-An'am ayat 95 tadi yang sudah dibahas oleh Bu Leli. Semoga apa yang disampaikan tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengambil pelajarannya. Kalau ada hal-hal yang salah ucap, salah kata, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, kepada moderator, kami kembalikan Bu Misdawati untuk memberikan agenda. Silakan Bu Misdawati. Baik, Pak Ustadz. Saya lengkapi pantun Bu Leni. Kalau berlayar ke Pulau Tengah, ke Pulau 7, naiklah kapal dari Pulau Bintan. Kalau belajar bersungguh-sungguh, insya Allah uraian gramatikal terbenarkan.